apa yang sudah kita lewati. Ya, setelah Anda belajar melawan dalam diri Anda, ego Anda, ingat loh ya. Anda diharapkan mendengar untuk apa? Menempatkan orang penting. Emang saya enggak penting? Kan gitu ya, ya toh? Kan gitu. Saya mendengarkan orang. Emang saya enggak ingin didengar? Gitu loh, Pak. Nah, kalau Anda ingin didengar, artinya apa? Artinya Anda ego. Bagaimana cara Anda mendengar orang lain? Maka tekanlah ego Anda. Lawanlah musuh Anda dalam diri ego Anda. Maka Anda akan mampu untuk mendengarkan orang lain. Ya, itu sebetulnya teknik melawan diri sendiri yang tadi. Kalau Anda sudah menang melawan diri sendiri, mari kita memenangkan hati lawan bicara Anda sekarang. Nah, gitu sebetulnya, ya, gitu sebetulnya. Tekniknya adalah ini, Pak. Ini sudah tadi sebetulnya, makanya kita bisa cepat, sebetulnya udah komplit tadi. Topik terbaik adalah tentang diri mereka. Kalau Anda datang sebagai apa namanya auditor gitu ya, bukan auditor, compliant officer, ya. Jangan langsung audit, duduk cerita tentang diri mereka. Jangan Bapak cerita mengapa Bapak sampai di audit. Di bagian compliant, jangan. Biarkan mereka. Ya, kemarin ada yang bertanya, Pak, ya, berpartner. Kami diminta untuk berpikir bahwa auditi kami adalah partner, gitu ya. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Supaya auditi juga merasa bahwa dia partner. Wah, ini pertanyaannya. Betul ya? Setuju, Pak ya? Karena ini perlu saya ulang pertanyaannya, ini penting. Jawaban saya apa? Saya kasih Bapak dua konsep besar. Yang pertama, kita tidak bisa merubah orang lain, Pak. Jadi jangan Bapak berharap untuk merubah dia. Dengan kata-kata apalagi. Pak, tolong ya Pak, saya datang sebagai partner. Tolong ya Bapak lihat, partner Pak. Sumpah Pak, partner. Gak bisa Pak. Bapak bilang sumpah partner tapi tolong dong. Salah ini Pak. Gimana sih? Ya nggak bisa dong, ini kan jelas aturannya. Partner opo kayak gitu. Ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa merubah orang lain. Yang kedua, prinsipnya adalah 1000 kata tidak pernah berarti dibanding satu tindakan. Itu prinsip kedua. Bapak percuma ngomong partner, oke partner. Tapi tindakan Bapak tidak mencerminkan sebagai seorang partner. Gak bisa. Maka dari itu, bagaimana caranya membuat auditi Anda merasa bahwa Anda partner? Mulailah dari diri Anda. Teknik komunikasi. Tempatkan mereka penting. Cerita dulu tentang diri mereka. Bapak sudah lama di sini, Pak? Udah, saya gini. Oh, dulu pernah di mana saja, Pak? Oh, saya dulu di situ, Pak. Wah, dari ya apa namanya? Waktu jadi marketing, saya di sana dulu. Segitu aja. Bapak jangan terpancing bicara banyak. Kan dia nggak suka mendengar, ya, nggak suka dia. Itu udah pasti, Pak. Dia lebih suka untuk bercerita. Oh, gitu ya, Pak ya. Akhirnya Bapak di sini sudah berapa lama? Oh, oke, Pak. Keluarga di mana aja, Pak? Cari persamaan, ya. Oh, Prabu Muli. Oh, istri Bapak dari sana. Loh, Pak, teman saya sana, Pak. Andri. Oh, kan gitu. Oh iya, Andri dulu. Ya dia anak buah saya. Oh iya, baik kali dia, Pak. Iya, saya suka sama dia. Udah ngobrol. Udah baru masuk audit. Oh, ternyata kita teman Pak, ya. Oke Pak, ayo Pak, kita lihat-lihat dulu apa yang bisa kita perbaiki bersama ya Pak ya. Nyaman Pak. Clear? Nyaman Pak. Pada saat kenyamanan Anda dapat, maka dia akan membuka dirinya. Saat dia membuka dirinya, maka banyak hal yang bisa kita perbaiki bersama. Oke? Yang kedua, nah tekniknya usahakanlah untuk membuat lawan bicara Anda yang banyak bicara. Bukan membuat dia dengerin Anda. Ini konsep Pak ya. Usahakanlah dia yang bicara banyak. Bukan dia untuk dengerin Anda. Tolong ini penting. Dia pasti senang. Walaupun Anda pas kerja di audit. Nah apa kalau Bapak dengerin. Oh gitu ya Pak ya.
Sambil nulis, oke Pak. Sip, berarti begini ya Pak. Oh, senang dia. Oke, lanjut. Nah, maka dari itu biasakanlah latihan untuk nanya, bertanya, bertanya. Itu Pak. Oke, latihan, bertanya. Oke, itu kira-kira. Nah, jadi itu tipnya biar mereka bercerita. Untuk itu tanyakan tentang diri mereka. Tentang hobi, tentang pekerjaan, tentang kesuksesan, tentang apapun. Yang berikutnya, nah ini menarik Pak. Intinya adalah Anda puas juga kalau Anda cerita tentang diri Anda. Puas kok. Oh saya begini puas Pak. Itu enaknya jadi pembicara Pak. Ya, sudah cerita tentang diri, orang seneng lagi. Ya toh? Gitu loh. Ya, itu ada unsur senengnya. Gitu. Anda puas cerita tentang diri Anda. Tetapi Anda harus mendengarkan dia. Apa artinya? Korbankanlah kepuasan Anda tentang membicarakan diri Anda. Korbankan. Ya, maka pengaruh dan kekuatan Anda akan meningkat luar biasa. Anda punya pengaruh terhadap dia. Dengan berkorban terhadap ego Anda akan punya pengaruh. Apa itu pengaruhnya? Dia akan senang dengan Anda. Suatu saat kalau Anda minta tolong, pasti Anda ditolong. Pasti. Nggak usah minta, dia juga akan menolong Anda. Contoh kejadian saya dengan Gelapto yang pertama itu. Oke, itu kira-kira. Tip berikutnya ya supaya orang merasa senang adalah ini ya. Nih. Hindarilah kata-kata saya, aku dan milikku. Ini ya. Jadi tolong agak diganti sedikit Pak. Kalau agak sering bilang saya itu kurang senang. Tapi kalau betul-betul saya ya saya. Ya kalau ada memang saya aja bisa diganti kita itu bagus. Itu lebih bagus. Perusahaan kita itu lebih senang orang. Ya. Contoh kalau Anda punya bisnis, Anda ngomong sama anak buah Anda bilang perusahaan saya akan saya kembangkan nanti. Anda bandingkan perusahaan kita akan kita kembangkan nanti. Dampaknya beda. Dampaknya beda banget. Tentu tidak semua kata-kata saya, aku dan milikku harus diganti dengan kita. Contohnya Ricky pas lagi jalan sama pacarnya dulu. Ricky, siapa itu? Ini pacar kita. Lo enggak boleh. Enggak boleh, jangan diganti yang itu ya. Enggak boleh gitu loh. Iya toh? Itu kira-kira ya. Oke. Itu kira-kira teman-teman ya. Lanjut lagi. Berikutnya. Ini menarik, Pak. Kalau Anda cerita sama orang, diskusi. Ya. Tolong bersihkan lensa Anda. Apa maksudnya? Kosongkanlah gelas Anda. Saya kasih cerita tentang bagaimana kita harusnya membersihkan lensa kita. Setiap pagi seorang suami dan istri ya selalu makan pagi bareng. Sambil bercanda, istrinya ternyata melihat dari jendela rumahnya jemuran tetangga yang kotor. Dan dia bilang, "Pak, jemuran tetangga kotor loh." Sana kasih tahu dia biar memakai deterjen semahal kita. Wah, bapaknya diam. Ya, Ma. Keesokan paginya lagi, "Pak, itu loh Pak, jemurannya masih kotor." "Kamu nggak ke sana toh?" Kasih tahu dia supaya pakai deterjen semahal kita. Mama ya. Keesokan paginya ternyata jemurannya bersih. "Pak, itu jemurannya bersih kayak gitu. Kamu bener ya ke sana. Kamu bener ya ke sana." Ngasih tahu dia pakai deterjen. Suaminya bilang, "Enggak, aku enggak kemana-mana." "Terus ngapain kok bisa?" "Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya aku membersihkan kaca jendela kita." Kita sering melihat banyak orang salah, banyak orang kotor, banyak orang apa. Itu mungkin karena kaca kita yang kotor. Nah, ini yang penting ini ya. Jadi tolong bersihkan lensa Anda. Ya. Nah, ini akan membentuk persepsi. Ini akan membentuk persepsi yang membuat Anda akan subjektif di dalam Anda berdiskusi, yang membuat diskusi Anda tidak akan hangat, tidak akan hangat. Oke, itu kira-kira sehingga dengan demikian Anda bisa fokus pada lawan bicara Anda.
berikutnya adalah teknik memuji. Ya. Setelah kita belajar teknik mendengar, sekarang kita belajar teknik memuji. Saya akan cerita tentang kekuatan memuji. Saya akan cerita tentang kekuatan memuji. Oke. Saya punya usaha persewaan tenda. Setiap akhir tahun bulan Desember, persewaan kami larisnya luar biasa. Sampai harga itu double-double, 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat harganya. Setiap hotel pasti order. Saya punya langganan hotel Niko Bali. Tahun 2007 itu kejadiannya. Bulan September dia telepon saya. Namanya Pak Ngurah bagian purchasing. Pak Buku, ayo kita ukur-ukur tenda yuk untuk Desember ntar gitu. Oh oke Pak. Berangkat saya. Di pertengahan jalan, kalau Bapak tahu namanya Simpang Siur, ya, telepon saya berdering. Ternyata yang nelpon saya itu seorang pelanggan dan dia bilang begini, Pak, saya perlu catering Pak, bisa Pak? Oh kalau boleh tahu kapan Bu? 3 hari lagi, oh bisa Bu, 3 hari bisa Bu. Dia butuh catering ya, jadi saya punya catering juga. 3 hari oh bisa Bu, bisa kok Bu. Tapi gimana Bu? Bisakah Bapak datang sekarang ke rumah saya? Di Singaraja. Singaraja Pak. Itu kira-kira 3 jam dari Denpasar. Aduh. Saya mikir hotel Niko. Mikir harus ke sana sekarang juga. Begitu saya gitu. Ternyata telepon diambil oleh suaminya kayaknya. Pak. Kalau Bapak enggak bisa ke Singaraja ya enggak usah Pak. Di sini banyak ada catering. Kalau enggak bisa bilang bisa, enggak bisa, kalau bisa bilang bisa. Oke, jedeng gitu Pak. Aduh. Marah Bapak ini. Akhirnya saya telepon hotel Niko-nya Pak Ngurah, boleh enggak belakangan Pak? Oh boleh Pak, tapi jangan lewat September Pak, karena kami mau buat anggaran. Pak, tolong saya minta maaf ya Pak ya. Ya, pas mendadak. Ya, dalam 5 hari sebelum minggu ini saya akan ke sana. Oh, oke Pak. Maka saya ke Singaraja. Wah, gitu ya. Pokoknya ke sana. Nah, begitu sampai rumahnya, Pak. Sampai rumahnya, saya kagum lihat rumahnya, Pak. Bagus rumahnya. Klasik modern jadi satu, ditambah kebunnya sangat menyatu. Begitu saya masuk, ibunya menyapa, Pak, aduh maaf Pak, Bapak harus ke Singaraja. Nah, ilmu menganggap orang lain penting gimana? Bapak, aduh kasihan bapaknya harus ke sini. Oh enggak apa-apa Bu, saya udah kangen juga, lama saya enggak ke Singaraja. Gitu-gitu loh contohnya. Ya kalau gini kan sekalian Bu, ya saya bisa lihat kembali Singaraja. Udah lama sekali saya enggak ke sini. Oh ya, mari Pak masuk. Oh sebentar dulu Bu. Saya lihat, aduh rumah ibu ini apa ya? Klasik modern jadi satu gitu. Aduh, asli gitu loh. Saya senang banget. Ternyata bapaknya di ruang tamu dengar kata-kata saya. Langsung keluar. Halo Pak Dewo, bagaimana kabarnya? Dia manggil saya Pak Dewo. Halo Pak Dewo, gimana apa kabarnya? Oh baik Pak. Tadi bilang apa Pak? Rumah saya gimana Pak? Rumahnya Pak antara klasik modern jadi satu. Saya yang buat. Saya arsitek. Oh, ini Bapak yang ngerancang? Nah itu pertanyaan-pertanyaan kecil. Sehingga dia senang. Iya Pak Dewo. Ayo sini saya jelaskan. Gitu. Duduk di kebunnya, lihat rumahnya. Tadi Bapak bilang kan klasik modern jadi satu. Oh, oke Pak. Nah itu karena ukiran Bali saya pertahankan. Ini saya biarkan sehingga kokoh kesan modernnya. Karena saya tidak tahu ilmu arsitek. Saya hanya mendengarkan. Maka gimana cara saya? Oh, gitu aja. Oh, gitu aja. Tapi kasih pertanyaan-pertanyaan kecil. Oh gitu ya Pak ya. Berarti dalam ya Pak ilmu arsitek. Iya Pak Dewo. Itu diatur betul supaya kita. Oh saya baru paham Pak. Terus gimana Pak ininya? Oh ini begini. Senang Pak. Setengah jam. Bicara itu tidak ngomong catering sama sekali. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, keakraban adalah cara halus menutup penjualan. Gitu, ya toh. Oh, senang bapaknya. Akhirnya saya diajak ke ruang tamunya. Sini Pak Dewo, sini Pak Dewo. Pak Dewo, lihat meja saya. Ini hanya ada 3 di Bali, Pak. 1 di rumah saya, 1 di Polda, 1 di kantor gubernur. Wow.
Bagaimana? Bagus Pak, bagus Pak. Bani bilang, enggak. Bani bilang gitu, enggak berani dong, ya toh. Ya, tapi kita bagus Pak. Tapi jangan gini juga. Bagus Pak. Bagus, salah juga. Bagus Pak. Saya pegang. Iya Pak ya. Beda Pak ya. Wah, beda Pak ya. Ini seni sebetulnya. Bapaknya senang. Nah, terus ada garasenya gede banget. Ada lapangan pingpong, meja pingpong kelipat gitu. Saya bilang, wow Pak, lapangan pingpongnya gede banget Pak. Pura-pura bodoh gitu ya. Dia bilang, garase Pak Dewo. Ya garase saya, anak saya 3. Saya istri 5 Pak. Oh, Pak. Terus saya bilang, Pak, apakah saya bisa ya Pak seberhasil Bapak nanti? Dipeluk saya Pak. Tenang Pak Dewo. Semangat ya, semangat. Bisa, pasti bisa, pasti bisa. Gitu Pak. Akhirnya diajak ke belakang rumahnya dia. Duduk Pak. Anda bisa bayangkan. Dari marah dengan pujian. Gitu jadinya. Dan lebih hebat lagi, saat di belakang rumahnya dia nanya saya, Pak, hobinya apa Pak? Dia nanya saya, Bapak hobinya apa Pak? Saya dulu bulu tangkis Pak, sekarang nangkis bulu. Saya bilang gitu. Ya. Kalau Bapak, feeling saya ini Bapak main golep pasti sering. Iya, saya seminggu sekali itu main golep Pak. Iya kan relasi Bapak kuat ya harus gitu ya Pak ya. Aduh, saya, iya Pak Dewo. Nah saya punya hobi baru loh Pak. Apa Pak? Menembak Pak. Hah? Menembak? Pak Dewo pernah menembak? Oh, enggak Pak. Enggak, mana pistolnya aja mahal kayak gitu Pak. Gimana saya beli? Saya bilang gitu. Bener enggak pernah? Enggak Pak. Oke. Saya ajarin. Saya ambilkan pistol. Dia ke dalam ambil pistol. Saya udah takut. Jangan-jangan dia mau nembak saya karena kebanyakan memuji. Iya toh? Tapi begitu akhir bener Pak dijejer pistolnya Pak. Ayo Pak Dewo, ini caranya megang Pak Dewo. Oke, ini namanya ini namanya ini. Ayo gini caranya. Gitu. Dari pujian begitu jadinya. Itu hebatnya memuji. Lakukan itu Pak. Ya, 1,5 jam enggak bicara catering sama sekali. Tapi nggak apa-apa, order sudah di tangan. Bener Pak. Akhirnya, Pak Dewo kita bicara catering sekarang ya. Berapa catering harganya? Waktu itu masih 25.000 per porsi. Udah oke. 25 Pak. Nawar ternyata. Dan dia bilang gini, 25. Aduh Pak, tamu saya kan beda Pak. Bisa nggak dibuatkan yang 30.000 per porsi? Loh, nawarnya naik Pak. Ya toh? Nawarnya naik. Ada debitur minta bunganya naik loh. Anda bisa bayangkan senangnya. Ya toh? Oke. Udah bilang order untuk 1.000 ya. Nanti kalau ibu cerewet diturunkan harga jangan mau. Saya yang bayar kok. Gitu. Undangannya 1.000 kalau ibu cerewet itu pasti diturunkan nanti ya. Iya-iyakan aja, tetap 1.000 saya yang bayar. Oke? Silakan ya, bisa sama ibu ya. Saya keluar sebentar. Terima kasih banyak Pak, terima kasih. Waduh, dapat ilmu banyak sama Bapak ini. Sudah dikasih rezeki order, Bapak kasih ilmu lagi, pengalaman. Ya Pak Dewo, semangat. Makasih Pak. Anda tahu dia sampai sekarang Pak, langganan total. Itu. Oke, gitu kira-kira. Inilah kekuatan memuji. Tolong Bapak Ibu. Berilah apresiasi. Jangan menunggu kawan Anda melakukan hal besar baru Anda apresiasi. Sekecil apapun segera apresiasi. Tentu memuji ada rumusnya. Ya. 1, memuji itu harus tulus, Pak. Kalau tidak tulus jangan diberikan. Contoh, ya. Sudah tahu teman Bapak jelek gitu, kamu ganteng sekali, marah dia bisa. Enak aja ganteng, ngenyek namanya itu, ya toh. Bapak lihat yang lain. Misalnya, kamu kok fit sekali ya? Kamu olahraganya sering? Aku olahraga enggak begitu sih, tapi makanan. Aku senang makan bergizi, kamu atur gizi-gizinya tak hitung semua. Saking aku asik ngitung gizi, makanya yang aku makan kalkulator, bukan makan. Wah, gitu misalnya. Ya, wah, yang ngomong kayak gini. Senang ya, Pak. Ya. Pujilah perbuatannya, hasil perbuatannya. Bukan orangnya. Apa maksudnya? Ya. Bukan orangnya. Maksudnya gini. Kamu rajin, itu salah. Karena yang Anda puji orang, rajin. Tidak boleh. Tapi gimana caranya? Bapak lihat, mengapa Bapak bilang dia rajin? Karena apa? Karena datang pagi, maka pujilah karena datang paginya.
Gitu ya. Karena datang paginya. Berarti ngomongnya gini, aduh terima kasih ya. Setiap saya datang Anda selalu duluan ya. Datang lebih pagi. Ya inilah yang saya harapkan di tim kita sehingga merubah atmosfer. Makasih ya. Itu Pak. Oke, gitu kira-kira. Nah, yang berikutnya, bermurahlah dengan kata-kata berenergi positif. Jadi dengan konsep kita hari ini, ya maaf, tolong, terima kasih itu kata-kata luar biasa. Ya, mengapresiasi. Ya, jangan menunggu seseorang melakukan hal besar baru Anda puji. Jangan beranggapan, nah ini, jangan beranggapan bahwa orang pasti tahu Anda menghargainya. Ah, dia udah tahu kok saya menghormati, dia udah tahu, nggak bisa. Nggak bisa. Ucapkan. Ya, ucapkan. Itu kira-kira. Yang berikutnya, nah ini lakukan mujizat-mujizat kecil setiap hari. Mengapresiasi. Ada pertanyaan begini, Pak, kenapa? Saya sulit sekali memuji Pak. Teman saya itu Pak, kanan, kiri, atas, bawah jelek semua Pak. Saya bilang, ya pasti Anda yang salah. Loh kok gitu Pak? Pasti ada hal baik sebetulnya, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Ya memang itu kelemahan manusia. Lebih gampang melihat jeleknya orang daripada baiknya orang. Oh. Iya, tak kasih cerita. Wah. 2 orang kakak beradik bermain di pantai. Ya, kira-kira umur 7 dan 8 tahun. Bermain lari. Akhirnya sang adik jatuh, didorong oleh kakaknya. Kakinya pun lecet, ya. Kakinya lecet. Dia usap kakinya. Akhirnya dia menulis di pasir dengan tangannya. Hari ini aku didorong kakakku. Di pasir dia. Kakaknya melihat, ngapain dia nulis? Ya sudah. Akhirnya bermain. Akhirnya sang adik jatuh di lubang tempat menangkap binatang. Tapi bukan karena didorong. Adik pun minta tolong. Akhirnya sang kakak menolong, ditarik tali, ya. Tidak cukup juga bajunya dirobek sama kakaknya dan lecet sampai berdarah-darah. Akhirnya sang adik pun selamat. Begitu selamat, dia langsung mencari batu padas dan kerikil tajam. Dia pun menulis di batu padas itu, hari ini kakakku menyelamatkan nyawaku. Kakaknya pun bertanya, Dek, mengapa kamu selalu menulis apa yang kamu alami? Itulah kebiasaanku, Kak. Saat orang berbuat jelek sama aku, akan aku tulis di pasir sehingga cepat dihempas angin dan air. Tetapi saat seseorang berbuat baik sama aku, akan aku tulis di batu padas karena aku tidak mau melupakannya. Nah, ini ya. Jadi tolong kalau ada orang berbuat baik sama Anda, catat. Kalau berbuat jelek, maafkan. Oke? Gitu kira-kira. Ya Bapak Ibu, nah apalagi Anda sebagai leader nanti. Leader yang hebat adalah, ya bisa dilihat Bapak Ibu, bisa ya. Leader yang hebat adalah yang mau mengapresiasi atas sekecil apapun hal baik yang dilakukan oleh timnya. Dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang hari ini tidak berjalan lancar. Jangan dibalik Pak. Kalau ada kesalahan Anda salahkan anak buah. Kalau ada kebaikan Anda pertama kali mengakuinya. No. Anak buah Anda tidak akan mau semangat. Tidak akan. Dibalik. Saat kita mencapai sesuatu, ada atasan datang. Semua karena anak-anak Pak. Apalagi ini Pak. Sih keren Pak tim kami. Tapi begitu ada kesalahan, Anda tampil ke depan. Sorry, saya yang bertanggung jawab. Gitu. Semua respect sama Anda. Dia akan all out kerja. Oke, itu kira-kira. Itulah. Nah ternyata Anda lihat ya. Teman-teman yang nanti calon leader atau sudah leader sekarang. Ini menarik. Ya, ternyata anak buah tidak suka atau 64% karyawan itu mengundurkan diri. Itu karena apa? Karena kurang apresiasi dari atasan langsungnya. Kurang apresiasi dari atasan langsungnya. Oke? Jadi tolong
biasakan mengapresiasi, biasakan mengapresiasi. Apalagi apresiasi itu Anda berikan dalam bentuk kayak kejutan. Wah, keren Pak. Saya pernah melakukan itu saat ulang tahun Stiki. Sampai nangis mahasiswa. Saya panggil dia, dia mikir akan saya hukum. Tapi saya bilang, saya terima kasih Anda telah mengubah cara saya berpikir. Gila. Itu story-nya cukup panjang, enggak bisa saya ceritakan ya. Tapi saya rubah itu. Oke? Nah, mengapresiasi. Apalagi dengan momen yang tepat. Sebuah kejutan. Itu akan sangat keren sekali. Ya, pada setiap bulan Desember mendekati Natal, Filipina akan sangat sibuk sekali. Pekerja-pekerja seperti pekerja restoran, ya, seperti pekerja supermarket, dia akan membungkus banyak hadiah-hadiah, gitu ya. Dia begitu capek, tetapi dia tidak bisa menikmati dengan keluarganya, ya. Tapi orang-orang ini setelah diapresiasi luar biasa. Mari kita nikmati, ya, kekuatan apresiasi, ya. The Last Customer by Coca-Cola. Nah. Ang hirap maging waiter, lalo kung Pasko po. Naisip pa, yung tipong Pasko, nagtatrabaho, hindi mo hindi mo pamilya. Yung may kasama, talagang lumapit pa rin. Naisip ko talaga na saya niya. Eh, wala rin. Ang hirap. Yung tipong sana hindi nararanasan ko ngayon. Jadi dia harus sibuk saat orang lain menikmati dengan keluarga. Nah, sengaja beli banyak di jam mau tutup. Ya. Beli banyak di jam mau tutup. Jam 10.35 Anda lihat. Banyak banget. Udah mau tutup 10.50 baru beli banyak. Nah, ternyata semua yang dibeli adalah untuk dia, ya. Untuk dia semuanya. Everything is yours. Semua untuk kamu gitu. Oke, kalau Anda mampu memberikan kejutan-kejutan ini untuk anak buah Anda, nanti Anda jadi leader, Anda akan mendapatkan total motivasi dari mereka. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Semoga karir Anda tambah sukses.
Dan saya yakinkan Anda, ilmu yang sederhana ini sesuai perjalanan saya, luar biasa. Akan membuat karir kita, akan membuat kesuksesan kita akan semakin hebat. Thank you. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Thank you ya.